Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah pada kumpul hari ini untuk melanjutkan i'rab bacaan salatnya. Maaf ini sedikit terlambat, soalnya kalau di sini zuhurnya apa 12.35-an gitu. Bentar. Mana ini bacaan i'rab iftitah ya. Ya. Ini. Kemarin sudah Hana tambahkan ini. Nah, Alhamdulillah untuk yang versi pertama bacaan iftitahnya kita udah selesai. Kita masuk ke yang kedua. Nah, ini yang paling singkat di antara yang lainnya. Sumbernya itu dari hadis riwayat Muslim nomor 339, kalau di Abu Dawud nomor 775, Tirmidzi nomor 242, Ibnu Majah 804 gitu. Nah, ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang biasa membaca versi yang ini. Bahkan katanya dengan keras ya dibacanya, makanya kedengaran. Itu bacaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Eh, Langsung saja kita lakukan waktunya. Yang pertama dari kata subhana, sedikit-sedikit aja dulu enggak? Nah, seperti ini. Ya, enak. Subhanaka ada berapa kata di sini? Dua ya Kak? Apa aja? Subhana dan Ka. Subhana sama ka. Nah, subhana isim fi'il atau harf? Fi'il. Fi'il. Oke. Coba dibuktikan kenapa ini fi'il. Fi'il apa? Bertasbih. Bertasbih. Ya, artinya bertasbih ya. Nah, tapi kalau secara grammar, kalau misalnya ini fi'il, kita kan ada empat. Fi'il madhi, mudhari, amar, atau nahi. Nah, ini fi'il apa? Hmm. Oh ini isim kali ya Kak ya? Kali. Seperti itu. Eh, Sebelumnya kita lihat dulu, ini udah pasti bukan fi'il nahi atau larangan. Kalau larangan kan mesti ada la sama ta gitu. Ini kan tidak diawali dengan la atau ta. Stop. Coret, bukan fi'il, Bertasbihlah. Order. Amr. ya bukan fi'il nahi. Coba amr. Kalau amr apa? Ini patternnya sukun a Oh u iya. i a na. I'ana. Nah, ini ada kemungkinan dua sukun a. Oke.
Yang A, anta like unsur, unsur, sukun ya. Kemudian apa? Unsur. Unsur ro. Panjang. Oh Unsur. iya ya Pak. Nah, ini nggak ada panjang. Sapi mestinya ya. Kalau Amr, sapi. Iya, Sapi hisma rabbikal a'la ya. nanti kita sampai ke sana, insya Allah. Nah, kemudian nah ada sukun a u i ana. Unsur unsuro unsurna. Unsurna. Masalahnya kalau pattern yang ini harus didahului sama sukun, ini nggak ada sukun. Mm-mm. Ya, jadi amr juga bukan. Kalau fi'il mudhari juga nggak bisa karena dia diawali uh, Iya. alif, ya, nun, atau Kak. ta. Iya. Mm-mm. Kemungkinan itu adalah fi'il madhi. Nah, bagi yang sudah pelajari SORF, kita punya family, ya kan? Keluarga Alama, keluarga Aslama, dan seterusnya. Kalau kita cek, ini sebenarnya tidak cocok dengan keluarga manapun. Ya kan? Kayak Aslama, diawali dengan A. Alama, ada syaddah. Apa lagi? Jahada, Jahada. panjang di awal ya, jahada. Nah, beda. Dan seterusnya. Artinya ini bukan fi'il madi juga. Tidak, bukan fi'il nahi, bukan amr, bukan mudhari, bukan madi. Berarti ini adalah apa? Udah pasti bukan harf, Isim. udah pasti bukan Isem. fi'il, jadi pastinya ism. Isim. Iya, dari situ kita kalau mau memastikan nih, bener nggak ya? Gitu. Langkah, langkahnya step by stepnya bisa kita gunakan. Nah, ini udah oke, ism. Sekarang pertanyaan, ism biasanya dia tebal atau heavy. Nah, di sini dia tipis. Kenapa? Karena ada kak, Idofa. Oh, Idofa. Dova. iya. Yes, calon mudhof. Bagaimana untuk memastikan bahwa dia benar-benar mudhof? Apa syaratnya? Tipis, tidak ada al, harus diikuti dengan, Diikuti dengan jar. ya, harus diikuti dengan jar. Tapi di sini K bunyinya A ini, bukan jar ya? Tapi Ditempel dia boleh. Ya, itu Kak. nasab atau jar ya. Nasab atau Enggak, jar. Iya, karena ini bentuk apa? Domir terlampir Tempel. ya. Mm-mm. Kemarin kita bahas juga kalau domir terlampir dia nempelnya ke isem pasti jar. Oke, ada isem ditempelin domir terlampir sudah pasti mudof mudof ilahi. Seperti itu. Nah, sekarang empat ciri atau empat propertisnya. Subhana, apa statusnya? Umum. Status rofa, nasab atau jar? Oh, roh. Bukan rofa. Nasab, Dova. nasab. Iya, Nasab. nasab bunyi A ya. Jumlahnya berapa? Satu, Satu. Oke. Gender. Gendernya maskulin, laki-laki. Oke. Nah, sekarang tipe. Ayo. umum. 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 Tapi Ada. itu khusus ya, Enggak. domirnya. Bukan Iya, kalau domir selalu khusus. Jadi ikut Oh khusus iya. ya. Jadi dia ya ikut ya. dia ikut Alah. khusus. Ingat lagi kembali ya kan? Iya, 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 iya. Yes. Sekarang Kak, statusnya apa? Rofak, nasab, Sama, jar? jar. Jar. Semua. Jumlah. Satu. Karena Satu, K artinya satu, Maskulin.
Iya, satu maskulin Kamu. khusus. Kak itu domain Khusus. terlampir dari apa? Anta, Anta Anta. artinya kamu. Kamu. ya, maka kamu satu maskulin. Kalau dalam bahasa Indonesia enak kita ya masih bisa. Maksudnya kalau satu orang kita bilang kamu. Kalau banyak kalian. Lumayan lah, masih ada perbedaannya. Kalau dua ini masih nggak ada. Tapi kalau bahasa Arab benar-benar terperinci. Satu orang anta, dua orang antuma, tiga orang antum. Lebih detail. Nah, alhamdulillah udah ya orangnya seperti ini. Oh, jadi ini idola ya tadinya. Tadinya idola. Mungkin bisa kita bahas dan teman-teman boleh sharing juga. Di sini kan artinya kita lihat ya Allah. Oh, Maha Suci Engkau ya Allah. Gitu, Maha Suci Engkau ya Allah. Kok kayak deklarasi gitu ya. Oh, kamu pintar. Misalnya Bunda Saleha pintar. Kayak deklarasi gitu kan. Padahal ini subhana, sebetulnya ini bentuk masdar ya. Kayak masdar itu misalnya ide, masdar, ide. Kayak memasak atau nggak usah memasak, pendidikan misalnya. Tuh. Atau kecantikan. Kalau kita bisa bilang, ya ampun, itu Bunda Saleha, cantik. Masih bisa, tapi kita nggak akan bilang, ya Allah, Masya Allah, Bunda Saleha, kecantikan. Ya toh, di sini. Nah, ini kecantikan engkau atau subhana itu apa ya? Kalau berdasarkan Suci ya. ya eh, berdasarkan grammar artinya tuh nggak ini tidak literally memuji sebetulnya itu ada hubungannya dengan mengapung. Mengapung kalau kita berenang atau ada sesuatu tuh di air di atas permukaan air, nah itu sabbaha, yusabbihu. Ingat kan Ustadz Noman pernah menjelaskan juga itu kalau yang ikutan Dream Program, kalau nggak salah di intensif 4. Nah, eh ntar biar lebih enak menjelaskannya, sama-sama lihat. Kadang kita ngerti, tapi menjelaskannya agak sulit. Atau ada teman-teman yang bisa bantu jelaskan, ada yang ingat, silakan. Ada? Silakan. Lupa juga. Makanya bagus ini revisi ya. Hmm. Kalau Saya tidak nggak ikut dipakai belajar. lupa. Oh, Saya nggak ikut Ustadz Nukman. Nggak apa-apa, kita buka aja di sini biar lebih enak baca sama-sama ya. Ini yang paling bawah nih. Udah belum. Ah, ini dia. Nih, Usabbihu. Ini dari keluarga apa? Ada yang tahu? Kalau bilang Usabbihu dari keluarga Allama kan Allama yu'allimu. Sabbaha yusabbihu. Versi ananya usabbihu. I declare the perfection. Usabbihullah. I declare the perfection of Allah. Atau I glorify Allah. Usabbihu subhanallah. I glorify the glory of Allah. Nah, emang aneh kan? Gitu. Jadi subhanallah itu sebetulnya ada fiil di belakangnya.
tapi dia hilang karena dengan kata subhana saja masdarnya ini udah tahu ada fiil tuh sebenarnya yang tidak tersebutkan seperti itu. Balik lagi ke sini. Nih, ketika kita menambahkan masdar sebagai detail atau maf'ul mutlak kita tahu ya, itu menambah penekanan pada aksi kita. Jadi bukan hanya sekedar memuji, tapi betul-betul memuji dengan sebaik-baiknya kita atau dengan cara terbaik kita gitu loh. Benar-benar memuji. Nah, ini dia. Jadi subhanallah adalah masdar yang apa namanya ya detail gitu dari kegiatan atau aksi subhanallah. Apa yusabbihu. Tidak ada penekanan. Kemudian kita tidak baca baca fiilnya, kita nggak bilang usabbihu subhana, tapi eh, itu yang menjadikan lebih lagi penekanan, jadi double. Oh ini nggak ada di sini ya Allah, mana sih kemarin Hana lihat? Oh bukan ini ya. Astagfirullahaladzim. Tar, tar. Ya, nggak apa-apa lah itu ini versi gramarnya ya. Mana sih? Eh, tar. Mana Hana lihat? Jadi sebenarnya ini kayak ada frasa sebenarnya, a phrase. Ya, Istem ada yang ada phrase-nya, in hidden phrase. kenapa nggak dicatat aja sih kemarin di mana? Apa di sini ya? Sebelah sebelah sana. Oke, nah, itu secara grammar. Jadi sebetulnya usabbihu subhanaka, saya memuji kesempurnaanmu atau memuji dengan pujianmu itu gak enak kan sebenarnya, weird. Tapi di balik itu ada dua penekanan. Jadi kita bilang subhanallah atau subhanaka itu sebenarnya kita memuji Allah dengan cara yang terbaik, dengan pujian yang terbaik. Intinya Hana ingat itu kata subhanallah, kata subhanallah, kata sabaha ada hubungannya dengan berenang dan mengapung, ya kan? Nah, kalau kita berenang, kita kan mengapung tuh di atas lah, mencoba untuk tetap berada di atas kan ketika berenang. Nah, apa hubungannya sama memuji Allah, berenang sama memuji Allah? Ya, karena kita berusaha atau dengan memuji Allah kita meletakkan Allah itu di atas gitu loh, tetap meninggikan Allah. Nah, mungkin seperti itu ya secara singkatnya. Apa subhanallah ini, apa subhanallah. Jadi kita memuji Kalau Allah. di Quran, Allah sendiri kalau ada orang seperti, saya tidak ingat ayatnya apa, tapi yang apa yang bilang kalau Allah punya anak perempuan. Kemudian Allah sebelum menolak itu bilang subhanak. Ya, Ada dua kali di Quran subhanak. ya itu di surat Al-Baqarah satu ya. Hmm. Iya, ada 20 pokoknya jumlahnya yang subhanak itu. Dan nanti biar tak cari lagi. Hmm, itu penjelasan Ustadz Noman kemarin. Nah kan sibaha berenang gitu ya. Mudah-mudahan ada penjelasannya di sini. Untuk mengambang, mengapung gitu.
Sebelah kiri tuh. To swim. Swimming. Sabaha. Iya, mana tuh tadi? Sabha ya. Iya, ini ya kan, swim, untuk Ya. berenang, untuk mengapung. Nah, dengan kita memuji Allah, jadi kita meninggikan Allah terus, gitu. Maha, maha suci Allah. Ya, insya Allah nanti Hana coba cari lagi lah. Ini adalah kata yang eh, unik untuk di, Itu arti harfiahnya berenang dan mengapung gitu. iya, heeh. Oh, Iya makanya aneh gitu kan, unik. Berarti kita iya. dengan memuji Allah itu kita tetap gitu berusaha untuk meninggikan Allah di tempat yang paling terpuji lah gitu lah, seperti itu. Ya insya Allah kalau ada nanti catatan penjelasannya kita bisa share lagi. Dan lagi secara grammar ya, fiil yang dihilangkan normalnya tuh kita bilang saya memuji Allah. Artinya usabbihu, usabbihullah gitu. Tapi kita biasanya bilang subhanallah pakai versi masdarnya. Kita biasanya bilang usabbihuka, saya memujimu. Tapi yang kita biasa dengar subhanaka seperti ini. Makanya Apa jangan kalau kita pakai untuk misalnya bukan untuk Allah, apa kita juga pakai kata itu juga bisa ya? untuk memuji orang. Heeh, Kayak saya kira ini cuma untuk Allah ya, perasaannya khusus. Karena Iya, kalau khusus untuk Allah. iya, khusus kalau ya. Heeh. untuk orang itu kita artinya ini berenang itu loh. Kemarin pas kebetulan Hana belajar anu praktis bahasa Arab, jadi ada dikasih bacaan bahasa Inggrisnya I enjoy to swim gitu kan. Nah, swim Mm-mm. itu ini sibaha. Sibah. Ya, eh, Oh iya iya. ya gitu. Tapi masuk sih apa itunya masuk. Maksudnya kalau kita berenang itu kita kan berusaha untuk tetap di atas. Jadi nggak sampai untuk tidak tenggelam itu ada effort gitu. Ah, ya. Oh iya betul. Nah, Jadi untuk memuji Allah itu kita ada effort untuk selalu jangan sampai menenggelamkan. Masya Allah. Itu salah satu insight-nya. Ya, setuju sekali. Misalnya ini laptopnya, laptopnya. Ya, silakan. Itu luar biasa sekali, Kak Ferry. Ada yang lain mau menambahkan untuk kata subhanallah, subhanallah? Oke. Jadi di dalam Al-Quran ada 9 tuh yang bilang subhanaka. Benar, benar tadi Hana di Al-Baqarah ayat 32, Al-Imran ayat 191, banyak juga ada 9. Faqad takhadallah walada, langsung subhana. Subhanaka kok. Di ayat ayat Al-Baqarah ayat 32 kalau mau lihat contohnya. Halo? Oh hilang. Ada Kak, lagi nyari ini Al-Baqarahnya. Oh, Al-Baqarah ayat 32. Bentar ya. Oke, kita lihat di sini Al-Baqarah ayat 32. Bisa dicari ininya apanya grammarnya. Tuh, di mana kita taruh? Di sini saja. Subhanaka la ilma lana Oh, ini Oh, illa ketika ini cerita ini ya, cerita Nabi Adam ya. Walana innaka. Ya, ini ketika Allah Subhanahu wa taala bilang sama malaikat nih, aku mau menciptakan manusia. Terus kata malaikat protes kan malaikatnya, masa engkau ya Allah mau menciptakan yang bakalan menumpahkan darah gitu dan berbuat kerusakan di bumi, padahal kami kan selalu bertasbih kepadamu.
Wa nahnu Oh, nusabbihu bihamdika. Dan kami Hmm. selalu bertasbih kepadamu, memujimu. Hmm. Terus ya udah kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu, daripada kalian. Kemudian diajarin Nabi Adam alaihissalam semua nama-nama, baru dikasih oh iya ya. tunjuk ya kan kepada para malaikat. Nih coba Iya. kalau kamu benar-benar orang yang betul, kasih tahu nih nama-nama ini apa. Terus ini jawaban malaikatnya. Mereka berkata, Subhana maha suci engkau ya Allah. Itu. Kami tidak mempunyai ilmu apapun kecuali yang telah engkau ajarkan pada kami. Iya, benar. Ya. Kemudian ada lagi yang Hana bilang itu kan waqalu takhazallahu dan subhana itu ayat berapa sih? Yang Jadi mana? waqalu takhazallahu dan subhana. Itu di Al-Baqarah juga sih. Oh, interesting ya, karena maksudnya ini subhana di dua ayat yang baru kita mention ini ketika sesuatu yang kurang baik lah. Maksudnya tadi ini kan di ayat ini malaikat protes tuh, langsung bilang subhana. Kan nggak bagus ya protes sama Allah. Maksudnya kayak berasa sok tahu gitu. Nah, langsung mereka bilang subhanaka. Kemudian lagi untuk Oh, merespon ini yang ada nih bilang, yang ya kan? Untuk merespon yang yang bilang Hana bilang Allah, ayat 3 ayat ayat oke, ayat berapa? 3441. Oh, Qalu subhanaka anta 3441. 34 apa itu? Nah, surat ketiga mungkin nggak ada. Oh, surat Tunggu ketiga. aku lihat. Tiga, Soalnya di sini nggak pakai nomor. tiga, empat, empat. Bukan 34 loh. Oh, asik. Tunggu ya, aku. 34. eh Surat ketiga Yasin empat tiga empat enam. satu. iya, Oke, Sabak berarti. 3441. Iya kan? 34 ayat 41. Nih. Iya, Ya. Tiga empat ayat. ketemu di sini. Hmm, Nah, ini Hana belum mana? belum ngapalin nih. Lalu subhanaka anta waliyuna. Ya, kita harus tahu konteksnya dulu supaya bisa ngerti penggunaan subhanakanya ya. Luar biasa. Oh, di Al-Baqarah. Oh, ini surat Saba ya. Iya, surat Saba. 3441. Ini 16 di Al-Baqarah lagi kita punya. Ini kebetulan Hana lagi program ini kan hafalan Al-Quran, makanya sedikit ingat tuh yang dua ini. Oh. Mhm. Jadi baru sadar juga sih, oh ternyata ini ya manfaatnya menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, biar familiar Kak Hana. Iya, jadi kita, oh Biar ketika familiar. dimention satu ayat, oh kita ingat nih, oh dia lagi ceritain apa kan gitu. Hmm, Iya. ya, jadi ini respon ketika mereka mengakui Ada Kak Hana kesalahan. dikit yang bagus itu kan. Gimana Bunda Eca? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Oh, Zikir, zikir aja itu bukan ayat tapi zikir yang oh bagus ya. kan. Subhan. Iya, maksudnya jadi zikir kita jadikan subhanallah gitu kan atau subhanakallah dan seterusnya seterusnya. Eh, Ketika kita lihat konteks nggak tahu sih karena kan ada 9 ya kata Kak Lisa tadi kata subhana di dalam Al-Quran. Eh, yang dua ini Depan di Ada dua surat. puluh kalau di saya, berapa tapi 20? masih saya cari. Sudah Aku ketemu cari, semua, saya listen. iya, aku cari yang subhanaka yang pakai K-nya. Oh, Kalau pakai K. pakai K-nya cuma ada 9. Oke. Jadi ada berapa Bun? 20? 120? No, 20. Dua Dua puluh. puluh. Iya. Ya, tapi Oke. termasuk Subhanahu itu. Subhana saja. Iya, Al-Baqarah. oke. Oke. Eh, jadi di dua konteks inilah yang Hana bisa mengerti gitu ya. Ini ketika mengakui kesalahan atau ketika sesuatu yang nggak betul, yang nggak baik dilakukan,
Jadi kan satu protes pada Allah. Yang kedua bilang Allah punya anak. Kan sama-sama jelek tuh. Responnya langsung Hmm. subhana. Eh, jadi kita melihat subhanallah, tasbih seperti itu kita memuji Allah. Padahal dengan mengatakan zikir ini kita kayak sama lah mengakui kesalahan atau Meninggikan, berusaha untuk membersihkan gitu. Iya, meninggikan ya. Jadi iya, dari Bahkan benar diri meninggikan. meninggikan yang diajak bicara atau apa kayak gitu ada juga kan? iya. Jadi untuk mengakui kesalahan kita sambil meninggikan Allah juga. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi Kak Hana, kan Hmm. kalau kita waktu jalanan turun disunahkan untuk bilang subhanallah gitu. Subhanallah, subhanallah. Jadi mungkin supaya kita apa nggak kebablas gitu loh. Oh, oh, baru tahu Hana. Kalau Iya ya naik Kak. kita Apa bilang namanya kalau Allahu turun tangga, Akbar. naik tangga ya? Iya, kalau Naik naik tangga kita Allahu bilang Allahu Akbar. Akbar. Kalau naik kita Oh, itu Allahu Akbar gitu. Tapi Betul. kalau waktu turun itu mungkin kita lagi naik motor atau apa waktu jalanan oh, turun kita disunahkan zikir subhanallah subhanallah. Akhirnya saya oh iya mungkin supaya kita nggak tenggelam gitu nggak. iya, oh gitu ya hubungannya, Nggak Masya Allah, jatuh. luar Oh, ini biasa. ada di surat Yasin yang tadi Hana bilang 36. Tapi Nah, ini yang Subhana, Subhana ada di surat Yasin ada dua. oke. Nanti mudah-mudahan kita sampai kepada masa di mana kita bisa analisa yang seperti ini satu kata, kita pelajari Hmm, konteks-konteksnya, jadi lebih ya, memahami ya. Eh, ya. Insya Allah, semoga Allah berikan kesempatan dan kekuatan untuk kita. Amin. Amin. Ada tambahan kemarin saya dengar Syekh Umar Sulaiman bilang, Subhanallah in Ramadan worth 1,000 time di bulan lain. Hmm, Jadi ya, mari kita bersubhanallah terus. iya, Berzikir terus ya. berzikir terus. Iya betul. Semua subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu Akbar. astagfirullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Oke, Masya Allah, terima kasih atas pengingatnya. Jadi kadang, ya di sela-sela yang sedikit-sedikit saja. Kayak misalnya lagi belajar seperti ini, kayak Hana gitu ya. Lagi belajar, eh, mungkin laptopnya habis baterai kayak tadi. Ya pas bangkit, ambil ini charger, dicolokin, nah itu kan beberapa detik tuh. Buat lumayan sih, subhanallah, subhanallah, atau apa gitu yang favorit kita. Kesempatannya di situ. Membiasakan diri untuk mengisi waktu-waktu yang eh, sedikit itu dengan zikir. Zikrullah. Allahumma barik. Ya, amin wa ijakum. Nah, seperti itu. Luar biasa ini kata subhana. Hmm. Nah, kemarin Allahumma sudah ya. Insya Allah nanti catatannya dari Kak Lisa kita masukkan juga ke sini. Itu kemarin belum sempat. Eh, Supaya nanti kalau belajar lagi Allahumma, kita bisa lihat catatannya kembali. Kita skip aja ya Allahumma karena sudah kemarin. Ya. Ini waktunya 5 menit lagi. Eh, Tak apa-apa. Ini mudah insya Allah. Wa bihamdika ada berapa kata? Wa Tiga. bihamdi Kak. Wa, Bihamdi sama Kak. Wanya atof. ya atau Wow, mantap. Tuh, jadi ada tiga. Bi, bi, Ah, jar. ah, Ajar. oke. Yuk, satu wa, dua bi, Hamdi Hamdi. Kak. Hamdi empat ya. Kak. Ya, ada empat. Ada empat, Masya Allah. Eh, Wa-nya, kalau yang teman-teman baru masuki pelajaran Quranik Arabik, wah ini wow harf jar ini Kak.
Syaratnya kalau waw harf jar dia harus diikutin langsung sama isem. Sedangkan ini bi Harus juga. harf. Jadi ini nggak mungkin harf jar ya karena tidak diikuti oleh isem. Ini waw harf lain. Kalau kata Bunda Saleha ini namanya harf ataf. Kan kalau wow harf jar kita bilang artinya adalah untuk bersumpah. Misalnya demi masa, demi bulan, demi bintang, demi. Kalau yang wow bukan harf jar itu kita artikan bisa sebagai dan gitu. Oke. Di harf jar makanya Hamdi udah pasti isem ya kan? Statusnya jar. Mm-mm. Nah ini Kak tadi sudah eh, domir terlampir dari anta. Lagi, kalau domir terlampir menempel ke isem udah pasti statusnya jar. Kalau ada domir terlampir menempel ke isem udah pasti dia idofa. Itu. Jadi, Coba. kasih di sini idofa. Nah, jadi majrurnya ya, kan jar wa majrur nih. Idofahnya Mm-mm. jadi majrur. Semuanya di sini jar wa majrur. Itu. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Oh, yang Hamdikanya majrur ya. iya, Hamdikanya majrur seperti itu. Eh, Oh, tapi ini karena ada K, jadi dua-duanya Hamdika majrur. iya karena kan dia terkoneksi gitu. Kalau kita Oke. bedain nanti dengan apa Iya, Hamdi iya. itu Hamdi itu pujian ya. Ya jadi beda artinya kan dengan Iya, pujian, iya. dengan pujian memujimu gitu. Nah, pujianmu beda gitu. Puji dan syukur. Ham Hamd Puji, puji dan syukur ya. kata hamd. Mhm. Kan kemarin Ustadz sudah menjelaskan waktu apa surat Al-Fatihah yang serial 1 sampai 5 hari atau 10 hari itu tentang kata ham. Betul. Oke, silakan bisa di-share lebih lanjut lagi Kak Lisa. Wah, tidak ingat. Pokoknya ham itu lebih dari hanya syukur, lebih daripada puji. Iya, Karena kita kalau kalau memuji orang, kita tidak bersyukur. Seperti misalnya Firaun dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan bersyukur sudah dibesarkan oleh Firaun, tapi dia tidak memuji. Seperti itu contohnya kalau saya ingat. iya Oh iya, betul. Iya lebih kan? lebih lebih dalam, ha. Iya saya ingat. Ya, ingat kan? Jadi kalau ham cuman bersyukurnya itu yang lebih lebih besar. Jadi Ya, kita bisa bersyukur dengan apa aja, tapi untuk kejelekan juga. Tapi kalau ham ini khusus untuk semua yang baik-baik, iya yang positif ya benar. yang positif, Hmm. ha. Oh, jadi syukur khusus untuk yang positif ya. Yang Khusus. baik, ha. Iya, iya. Oke, baik. Jadi ya seperti itu. Kalau hamd bukan hanya memuji, tapi dia satu paket memuji dan bersyukur. Karena kita kadang bisa memuji, wih, eh, motornya keren banget. Memuji kan, tapi ya belum kita nggak bersyukur. Oh, bukan kita yang punya. Iya. Ya, ya. Kemudian lagi kalau bersyukur kadang